Hari ini saya akan berbicara tentang perjumpaan Yesus dengan Petrus yang sudah menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, pulih dari rasa bersalah dan malu. Rasa bersalah itu ada perbedaan dengan rasa malu. Nah, kalau rasa bersalah itu tentang apa yang kita lakukan, gitu ya. Kalau malu itu apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Kalau rasa bersalah itu ketika kita gagal melakukan sesuatu, harusnya yang benar tapi kita lakukan salah, itu kita ada rasa bersalah. Tetapi kalau kita tetap mengatakan di sini saya ini orang gagal, itu berarti langsung timbul malu kemanapun kita malu. Kemudian kalau rasa bersalah itu di dalam diri sendiri saja, aduh gitu, kok saya aduh. Tapi kalau rasa malu itu saudara terhadap banyak orang, bukan ke sendiri saja, malu kepada ayah, tetangga, kepada orang banyak malu, kepada jemaat malu. Nah saudara, saya percaya setiap kita punya pengalaman rasa bersalah dan malu. Betul ya? Kita bisa malu atau rasa bersalah digabung karena apa? Karena gagal menikah. Ini bisa jadi malu. Gagal di dalam usahanya. Tadinya dia mengatakan saya percaya ini usaha luar biasa. Dan gagal, itu ada rasa malu saudara. Gagal di dalam pekerjaan. Bisa juga gagal di dalam sekolah. Harusnya dapat favorit tapi enggak dapat. Itu ada merasa malu. Kemudian harusnya dapat tempat kuliah yang favorit. Tapi tidak lulus. Ada rasa malu di dalamnya. Saudara, rasa malu ini juga bisa bukan hanya berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun bahkan. Ada yang berpuluh-puluh tahun itu masih tersimpan di dalam hidupnya. Banyak orang mengalami begitu. Saudara, saya punya pengalaman yang menurut saya ini membuat saya di dalamnya ada rasa salah, rasa malu. Ada foto saya itu saudara. Itu tahun 93. Itu wajah saya loh ya, itu tidak diedit, asli. Saudara, dari kecil ini saya foto waktu tes akabri saudara. Dari kecil saya punya cita-cita jadi akabri. Singkat cerita sampai besar saya sudah latihan gitu ya, saya belajar keras. Di sekolah juga saya berusaha juara karena nilainya akabri itu harus tinggi. Kemudian olahraga yang kuat. Tapi karena tidak takut akan Tuhan, apa yang saya lakukan? Mengkonfirmasi bahwa saya ini ya masuk apa tidak. Gitu ya, diajak oleh teman saya dan juga saya punya ide kita ke dukun. Gitu ya, ke dukun pertama mengatakan, Pak kira-kira saya lolos gak jadi akabri nanti? Yang satu bilang lolos, kamu pasti lolos. Sampai ketiga dan ini dukunnya dukun berbeda gitu ya. Dan mengatakan kamu pasti lolos, wih pede saya. Kemudian kita tes akhirnya saudara. Sampai tes, kalau akabri itu lebih tinggi tesnya daripada secaba dan juga tantama itu beda. Tesnya banyak sekali, 8 kali waktu itu. Dan akhirnya kita semua dari 5.000 peserta, 100 orang kita lulus tes semua, termasuk saya. Tapi belum diumumkan secara resmi siapa yang akan berangkat besoknya ke Magelang. Besok semua datang yang 100. Itu semua kita nggak bisa tidur. Saudara, akhirnya diumumkan pada waktu itu mama saya nanya, gimana Pak? Sepertinya saya lulus Mbak. Kira-kira gitu dengan bangga, kan nggak ada tes lagi gitu ya, dan sudah lulus gitu. Ternyata pada waktu hari H ditentukan ada namanya zaman dulu namanya pantuhir, penentuan akhir. Dipanggil satu-satu, siap semua. Dipanggil nomor sekian sampai 0925. Siap, ke kiri. Yang ini ke kanan. Waduh, lama-lama kok yang banyak kok ke kiri gitu ya. Saya yakin ini pasti yang grup menang ini. Ternyata dia bilang grup kanan dinyatakan hari ini tidak lulus, silakan pulang. Nangis semua. Termasuk saya saudara. Saudara, saya pulang tidak berani. Kenapa? Malu. Saya ngomong apa sama orang tua saya? Terus sama teman-teman saya juga saya sudah bilang saya lulus, ternyata tidak lulus, malu saudara. Iya kan? Saya tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Kemudian
Di satu sisi saya malu, satu sisi saya rasa bersalah. Kenapa? Di situ mungkin awal saya mulai bertobat. Tuhan, coba seandainya saya mengandalkan Tuhan mungkin berbeda ceritanya. Ini iblis penipu sekali gitu ya. Saudara, akhirnya yang terjadi saya jadi apa? Saya tidak berani menghadapi kenyataan. Syukur saya tidak gila. Karena banyak orang yang posisi seperti itu bisa gila, saudara. Tapi akhirnya sampai saya mengundurkan diri. Saya ke ladang, saudara. Kita punya ladang yang terjauh sekali dari kampung 5 kilometer. Saya di sanalah menyendiri. Bersama dengan 2 anjing menemani saya. Hari-harinya saya di situ. Gitu ya. Karena saya tidak terobsesi kuliah waktu itu. Pokoknya harus gitu ya. Tapi apa yang terjadi itu sudah terjadi. Syukurnya ada paman saya yang ke Medan. Kemudian waktu dari Bali dia bilang, Ron kita ke Bali saja, jalan-jalan aja. Oke lah kalau begitu. Kemudian sampai di Bali, saya melihat Bali, wow ternyata bagus juga Bali. Akhirnya ditawarin kuliah, coba aja kuliah. Kemudian saya mencoba kuliah, akhirnya dapatlah saya kuliah di Politeknik Unut pada waktu itu. Akhirnya di singkat cerita, pada waktu kita mulai kuliah pertama, hati ini kan masih galau belum sembuh, saudara. Syukur saya bertemu dengan Pastor Bambang. Ada mereka penjangkauan ke kampus waktu itu. Waktu itu belum gembala, dia masih muda gitu ya. Dan dia masih belum menikah. Jadi seperti ke kampus begitu jalan-jalan. Dia menjangkau saya, ketemu saya, akhirnya saya dipulihkan. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita punya cerita kegagalan hidup membuat kita rasa bersalah dan malu dan itu bisa panjang. Nah pertanyaannya saudara, sudahkah kita saudara pulih dari rasa bersalah dan rasa malu itu? Itu penting sekali karena itu bisa membuat kita tertahan untuk berkobar-kobar melayani Tuhan. Rasa bersalah dan malu kalau terus kita simpan itu akan menahan kita menjadi orang yang biasa-biasa. Karena itu saudara perlu sekali kita dipulihkan dari situasi itu. Ada amin? Hari ini kita akan belajar dari cerita Petrus yang dipulihkan dari rasa bersalah dan malu. Kita sama-sama baca di Yohanes 21 ayat 1 sampai 17. Kita baca bersama-sama ya. Biar timbul iman dari pendengaran akan firman. Saya yang ganjil, saudara yang genap. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang dari Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Tuhan Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Kata Petrus, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu itu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-muridnya itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan.
Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, Petrus ini adalah rasul pertama yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Dia juga ring satunya kira-kira yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Ada Petrus, Yohanes, Yakobus, paling dekat. Jadi dia seperti sudah sahabat, orang yang dipercaya kira-kira gitu ya, asisten. Nah, kalau sekarang itu menteri siapa kira-kira yang dekat dengan Jokowi? Luhut. Ada apa yang sulit-sulit, Luhut turun tangan. Sampai disebut julukannya menteri segala urusan. Saudara, tapi ketika satu peristiwa yang sulit, Yesus mau disalibkan. Yesus mengatakan demikian di Matius 26 ayat 31. Mereka waktu berkumpul, Yesus berkata, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Langsung Petrus berdiri kira-kira begitu ya dengan percaya diri. Dia berjanji mengatakan, di ayat 33 dia berkata begini saudara. "Biarpun mereka ini semuanya tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak." Wih, mantap. Dengan lantang dia ngomong. Saudara, namun ketika para pemimpin agama dan otoritas pemerintah datang untuk menangkap Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Bukan hanya murid-murid yang lain itu yang tergoncang imannya lari, Petrus ternyata juga lari saudara. Yang tadinya dia bertekad tidak akan menyangkal, ternyata dia juga menyangkal Tuhan Yesus. Akibat kegagalannya apa saudara? Hancurlah hatinya. Dia sungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Dia menyangkal ini bukan hanya satu kali, tapi sampai 3 kali. Persis seperti yang Yesus katakan. Sebelum ayam berkokok, "Petrus, kamu sudah menyangkal aku 3 kali." Dan persis saudara, begitu ayam berkokok, dia sadar, saya sudah menyangkal Tuhan saya, sahabat saya, guru saya. Saudara, dia sungguh-sungguh menyesali. Kalau disebutkan di Alkitab itu dia menangis terseduh-seduh sekali. Menyesali perbuatannya. Syukur dia tidak seperti Yudas. Dia melakukan kesalahan dan bunuh diri. Saya gambarkan diri saya tadi, syukur saya tidak menjadi gila. Tetapi sekalipun Petrus menyangkal Tuhan Yesus, menolak Tuhan Yesus, kabar baiknya Tuhan Yesus tidak balas dendam. Tuhan Yesus tidak bawa kebencian itu sampai mati. Banyak kita mengatakan sampai mati pun saya tidak akan ampuni dia. Sampai di neraka pun saya tidak mengampuni dia. Itu saking kesalnya saudara. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus bahkan menerima Petrus. Yesus mau memperbaharui Petrus supaya Petrus tetap berjalan dalam panggilan semula. Itulah baiknya Tuhan kita. Jadi demikian juga setiap kita. Sekalipun kita sedang menjalani kehidupan salah. Sampai hari ini sekalipun.
Sekalipun kita mengambil satu keputusan yang salah, saudara, Yesus tidak pernah menolak kita. Tapi dia sungguh-sungguh ingin kita diperbaharui dan terus berjalan di dalam panggilannya. Ada amin saudara? Nah, sebagaimana Tuhan Yesus memulihkan Petrus, bagaimana Tuhan Yesus memulihkan hidup kita? Yang pertama, dia mencari kita sekalipun kita telah melakukan kesalahan. Di ayat 3 dikatakan tadi, saya mau pergi menangkap ikan sajalah. Gitu, kira-kira begitu ya. Kemudian murid yang lain juga, kami juga mau ikut engkau. Akhirnya mereka pergi menangkap ikan. Tetapi ayat 4 berkata, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Jadi Yesus yang mendatangi mereka. Bukan mereka mendatangi Yesus. Yesus datang ke pantai itu. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah baru kenal. Saudara, kalau kita lihat sini, Petrus yang tadinya luar biasa di dalam Tuhan. Tetapi telah melakukan kesalahan itu, hidupnya menjadi tawar hati. Seperti tidak punya pengharapan lagi. Enggak tahu, bingung mau bikin apa gitu ya. Tadinya melakukan pekerjaan Tuhan. Kemudian di tengah-tengah kebingungan, kegalauannya, kita menangkap ikan sajalah. Gitu ya. Jadi mereka menangkap ikan lagi. Saudara, saya membayangkan betapa bergumul dan berkecampuknya hati Petrus. Pasti setiap hari dia melamun dan bisa bergumam gitu. Aduh, harusnya sewaktu Tuhan Yesus ditangkap. Itulah momen saya membuktikan bahwa saya ini sahabat dia. Saya ini orang yang bisa dipercaya. Saya ini adalah murid yang setia. Tapi kenapa saya lakukan itu? Tapi kan sudah terjadi. Ya sudahlah. Saudara, hal yang paling buruk adalah kalau kita bersalah, terus kita masih ada waktu untuk mengatakan besoknya, ya sudahlah, udah terjadi bagaimana lagi, besok aku meminta maaf deh. Kita masih punya kesempatan, Bu, saya minta maaf kemarin ya. Itu masih enak, lega. Petrus, saudara, tidak ada kesempatan. Dia mau minta maaf, tidak bisa lagi. Kenapa? Orang yang dia sangkal itu sudah disalibkan dan mati, saudara. Dia mau minta maaf, orangnya sudah mati. Itu paling menyakitkan. Saudara, kalau kita salah terhadap seseorang, kemudian belum sempat kita minta maaf dan orang itu meninggal, mati, saudara, itu penyesalan bisa seumur hidup. Rasa bersalah bisa seumur hidup, malu seumur hidup. Apalagi kita punya kesalahan kepada orang tua kita. Jadi pesannya adalah, kalau Bapak Ibu Saudara kita punya kesalahan pada orang lain, apalagi orang tua kita, orang yang terdekat dengan kita, saudara, cepat-cepatlah minta maaf. Cepat-cepatlah minta ampun. Ada amin? Supaya apa? Supaya kita pulih. Itu intinya. Kalau kita mengampuni orang lain, kita dipulihkan. Bukan orang lain, tapi kita dipulihkan. Supaya kita sembuh. Saudara, dikatakan tadi ayat 4, Tuhan Yesus justru berinisiatif mendatangi Petrus. Sekalipun Petrus sudah menyangkal, menolak gitu ya, tapi Yesus tidak menolak Petrus, tapi berinisiatif mendatangi Petrus. Nah, sekalipun di antara kita hari ini mungkin ada rasa bersalah, ada rasa malu karena keadaan kegagalan yang kita lakukan atau keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang kita berkata begini, saya tidak layak melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya belum menang terhadap rokok. Aduh, saya nggak pantas melayani Tuhan. Karena saya masih belum menang dari pornografi. Karena saya belum menang dari pengampunan. Karena saya masih berbohong, masih sering berbohong. Saya masih membenci orang. Saya belum bisa menang atas kepahitan. Ingat saudara, jangan mengambil keputusan seperti Petrus. Maksudnya apa, Pak? Jangan menjadi orang yang biasa-biasa kembali.
Yang tadinya saudara berapi-api jangan menjadi kembali. Apalagi menjadi orang yang mengundurkan diri. Jangan menjadi tidak melayani. Apalagi tidak ke gereja. Saudara, ini kecenderungan orang. Kenapa? Karena dia tertuduh. Tapi kabar baik. Kita harus dengar, Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Ada amin? Tuhan Yesus akan senantiasa berinisiatif mendatangi kita. Kalaupun kita mengatakan tidak mungkin Yesus datang gitu. Betul, tapi Tuhan bisa pakai segala macam cara untuk kita dipulihkan oleh Tuhan. Kalau masih ada orang yang mengajak saudara ke gereja, itu adalah inisiatif Tuhan mendatangi saudara supaya kita dipulihkan. Kalau masih ada orang yang mau mewantuan saudara, itu adalah usaha Tuhan yang berinisiatif supaya kita dipulihkan saudara. Kalau masih ada orang yang menasehati saudara, jangan berpikir itu manusia, itu Tuhan yang berinisiatif mencari saudara supaya kita kembali, supaya kita sadar. Jadi mari kita renungkan. Kalau ada orang yang peduli dengan kita, itu Tuhan yang berinisiatif. Kalau ada orang yang SMS kita, WA kita, tetap semangat ya. Lihat bahwa itu cara kerja Tuhan yang berinisiatif mendatangi kita. Yang penting adalah respon kita. Mari kita buka hati kita, mari kita bertobat. Ya Tuhan, ini aku, saya mau berubah di dalam Engkau. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk memulihkan hidup kita? Dia mengajak kita untuk mengikuti Dia. Yohanes 21 ayat 19 tadi berkata, sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, kata-kata ini sudah pernah disampaikan dari awal memanggil Petrus. 3 kali Yesus bertanya seperti 3 kali Petrus pernah menyangkal Yesus. Dan 3 kali Yesus berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Simon, ulang lagi, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan yang ketiga kalinya apa saudara? Sampai Petrus itu nangis saudara. Dan ketika Petrus seperti sadar gitu ya. Betapa dia memerlukan Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak hanya bilang good job. Enggak. Yesus menegaskan apa artinya mengasihi Tuhan. Petrus, Simon, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Itu loh arti mengasihi Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia kan gembalakanlah domba-dombaku, katanya sama. Dalam kalau bahasa Inggris itu feed my lamb. Kemudian feed my sheep. Lamb itu berarti domba yang masih muda sekali. Masih ya baru lahir kira-kira begitu ya. Tapi sheep-nya ini kan sudah dewasa, udah tua. Artinya apa? Simon, kalau kau mengasihi aku, kasih ini makan, feed, kasih makan. Kasih makan ini orang yang sudah percaya kepadaku. Mereka yang baru percaya, yang sudah lama percaya, Simon, kasih mereka makan. Yang dikasih makan bukan nasi maksudnya, tapi kasih makan rohani. Beritakan Injil saya buat mereka. Kasih tahu semua perkataan yang sudah kuajarkan kepadamu. Kepada ini loh orang-orang percaya ini. Kemudian Yesus mengakhiri kata-katanya seperti dia memanggil Petrus pertama. Kalau begitu Petrus, ikutlah aku. Dia terbayang, apa maksudnya ikutlah aku. Saudara, pertama kali Yesus memanggil Petrus di Matius 4, 19, juga Markus 1 ayat 17 berkata, ini di buku Wantuan ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia.
Saudara, Yesus mencari kita bukan hanya untuk memulihkan hubungan kita, supaya kita baik-baik saja. Tetapi Yesus mencari kita supaya kita bisa menjadi orang yang mengikuti Tuhan. Berjalan di dalam panggilan Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Memberi makanan rohani kepada saudara-saudara kita yang baru bertobat. Ada amin saudara? Jadi saudara, mengikuti Tuhan itu sama dengan menjadi penjala manusia. Kalau saya bisa ringkas begitu. Karena itulah kehendak Tuhan. Ketika kita meluangkan waktu membangun persahabatan dengan orang lain. Saudara, itulah ekspresi kita mengasihi Tuhan. Waktu kita meluangkan waktu belajar firman Tuhan atau one-to-one orang lain. Kalau saudara belum di one-to-one, saudara belajar di one-to-one. Kalau saudara belum mengajar orang lain, muridkan orang lain. Itu adalah tanda atau bukti ekspresi kita mengasihi Tuhan. Ada amin? Ingat, kita dipulihkan bukan hanya untuk biasa-biasa, bukan hanya baik-baik. Tetapi untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Karena itulah mengapa saya pribadi saudara terus bersemangat one-to-one orang lain. Dari dulu, bukan pada saat saya gembala. Dari dulu setelah saya di one-to-one, setelah saya dimuridkan, saya juga mau melakukan. Kenapa? Karena itulah bukti atau tanda saya mengasihi Yesus. Jadi saya tidak pernah menanyakan, kenapa sih saya memuridkan orang lain? Untuk apa saya memuridkan itu? Saya enggak bertanya itu, karena itu bukan berbicara tentang untung dan rugi. Tapi itu berbicara tentang kasih kepada Tuhan. Kasih itu harus ditunjukkan. Tidak bisa di dalam hati. Saya waktu kami menikah awal-awal saudara, dalam perjalanan gitu ya. Kami evaluasi pernikahan. Saya tanya istri saya, Dek, menurutmu Dek selama kita, mungkin itu tahun kedua, tahun ketiga ya. Makasih. Tahun kedua ke tahun ketiga kita evaluasi, kita di pantai. Saya sih merasa ya, kamu tahulah saya cinta sekali sama kamu. Saya sungguh mengasihi kamu. Kira-kira begitu ya. Saya tanya balik, menurutmu Dek, kamu merasa dicintai atau tidak Dek? Menurut saya kan saya mencintai dia. Tapi kalau kamu merasa dicintai apa tidak? Dia jawab apa saudara? Mengejutkan. Saya merasa tidak dicintai bang. Kaget saya. Kenapa Dek? Kok begitu gitu ya? Karena abang itu tidak pernah memberikan hadiah. Pelit sekali. Hitung-hitungan, jalan-jalan tidak mau. Itulah bahasa kasih istri saya. Saudara, saya harus perbaiki. Jadi kasih saya itu nggak bisa di sini, harus tunjukkan. Bukti saya mengasihi istri saya. Saya harus, oh iya ya, walaupun saya tadinya nggak suka jalan-jalan, walaupun saya tadinya tidak suka bermurah hati, saya belajar. Yang tadinya uangku masih uangku, sekarang uangku harus menjadi uang istri saya. Uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Semua sepakat istri-istri? Iya, semua begitu. Saudara yang nanti belum menikah akan alami. Yang benarnya begitu. Kalau mau hidup berbahagia. Kalau enggak ya terserah saudara. Begitu ya. Saya berpikir itu pemborosan gitu ya. Tetapi mengingatkan saya itu harus ada bukti, itulah bukti saya mengasihi istri saya. Saudara, itu mungkin versi keluarga saya, pasangan saya berbeda. Nah kalau saudara punya pasangan yang berbeda tentu punya bahasa kasih yang berbeda. Lakukanlah permintaan sesuai pasangan saudara. Banyak sekali suami-suami, pokoknya saya mengasihi istri saya Pak. Dia tahulah, gak mesti harus ikuti permintaan dia. Saudara, banyak sekali suami begitu, pasangan begitu. Istri juga begitu banyak kepada suami. Saudara, keluarga pasti tidak akan berbahagia begitu. Yang ada pasangannya komplain aja terus pasti.
Curhat aja terus. Ya. Saya datang keluarga-keluarga saya ke saya, suaminya curhat ke saya, istrinya curhat ke saya. Masalahnya apa? Dikasih, tidak ditunjukkan. Kita ke Tuhan juga enggak begitu. Saya percaya kalau ditanya semua di ruangan ini, siapa di sini mengasihi Tuhan Yesus? Saya percaya semua bilang. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus, kita tidak mungkin datang ke tempat ini. Betul Bapak Saudara? Karena kita mengasihi Tuhan. Tetapi tidak bisa dengan hanya di sini saya pokoknya mengasihi Tuhan dengan cara saya. Tidak bisa. Kalau kita mau tanya Tuhan harus bagaimana? Lakukan sesuai dengan cara Tuhan. Bukan cara kita. Tanya Tuhan, bukti saya mengasihi Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Itu baru yang benar cara mengasihi Tuhan. Sama dengan keselamatan, tidak bisa kita usahakan. Lakukan ini, lakukan perbuatan baik supaya selamat. Tidak bisa. Harus dengan cara Tuhan. Tanya Tuhan dulu. Saya ini selamat harus bagaimana Tuhan? Bukan dengan usaha kita. Kalau di Alkitab hanya mengatakan hanya barang siapa percaya kepada Yesus, menerima Dia, kemudian diselamatkan, ya itu kita imani. Jangan dengan usaha. Jadi pulang dari sini saudara, mari kita berubah. Yang suami-suami tanya istri, yang istri tanya suami, apa yang membuat engkau merasa dikasihi? Gitu ya. Harus ditunjukkan. Demikian juga orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Saya percaya semua kita bisa berubah. Katakan sebelah kiri kananmu, saya mengerti apa yang Pak Roni maksud. Haleluya. Yang ketiga, apa yang Tuhan lakukan memulihkan kita? Dia memberi kita Roh Kudus untuk berani bersaksi dan memberitakan Injil. Di ayat saudara di Kisah Rasul 2 ayat 14 berkata begini, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Saudara, ini awal mula Petrus berkhotbah. Yang tadinya dia penakut saudara. Yang tadinya dia sudah tidak berapi-api lagi. Tetapi ketika dia menerima Roh Kudus. Ya pada hari ke-50, hari raya Pentakosta waktu itu seperti dijanjikan Tuhan Yesus. Aku akan memberikan kepadamu, mengutus Roh Kudus kepada kamu. Jadi mereka berjaga-jaga, berdoa mengharapkan Roh Kudus dan Roh Kudus turun di atas hidup mereka. Mereka bukan hanya dipulihkan, mereka bukan hanya menjadi orang baik-baik, tetapi mereka menjadi orang yang berani, saudara. Orang yang berkobar-kobar bagi kerajaan Allah. Dan Petrus, kesempatan ada orang banyak di situ. Kesempatan orang bertanya-tanya apa itu yang terjadi bagi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka ini mungkin gila gitu ya. Mereka mungkin mabuk ini. Dia berdiri, dia berkhotbah saudara. Dia memberitakan Injil dan hari itu 3.000 orang bertobat saudara. Hidup yang dipulihkan dalam Kristus membuat kita menjadi pribadi yang bersaksi, berani bersaksi. Hidup yang dipulihkan dari rasa bersalah dan malu membuat kita menjadi pribadi yang berani memberitakan Injil. Ada amin? Kalau kita tidak berani memberitakan Injil, saudara, sering menjadi penghalang adalah apa saudara? Saya tidak layak. Saya merasa tidak pantas. Pak, malu saya beritakan Injil. Rasanya tidak cocok saya. Tidak pantas jadi saksi. Saya mau kasih tahu buat setiap kita di tempat ini, itu adalah tipuan iblis. Supaya kita tidak dimuridkan, supaya kita tidak memuridkan orang lain. Karena itu saudara, pesan Tuhan bagi kita pada hari ini, jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan suam-suam kuku. Kalau sudah saudara mendapatkan apinya Tuhan itu, jaga terus. Jangan seperti orang yang tidak punya Roh Kudus lagi. Kita sudah diberi Roh Kudus oleh Tuhan. Amin. Kita semua punya Roh Kudus. Mari kita buka hati kita. Apapun kesalahan kita, harus kita ingat Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Jadi hari ini
siapapun kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami diingatkan oleh Engkau, apapun situasi kami, apapun keadaan kami, sekalipun kami melakukan banyak kesalahan, banyak perkara-perkara yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi Engkau tidak pernah menolak kami. Sebagaimana Engkau selalu mencari Petrus, Engkau mau Tuhan panggilan pertamanya digenapi dalam hidup Petrus. Demikian juga setiap kami. Kami sungguh percaya siapapun kami di tempat ini yang sudah dipanggil oleh Engkau, Engkau mau kami sampai kepada tujuan dan panggilan-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau kami seperti menghindar, seperti kami menjauh dari Tuhan, kami katakan kami mau bertobat kepadamu Tuhan. Kami membuka hati kami mau berubah Tuhan. Kami mau mengikut Engkau. Kami mau berjalan di dalam panggilan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami menerima kuasa-Mu, menerima anugerah-Mu, menerima tuntunan-Mu, menerima Roh-Mu hari ini. Membuka hati kami Tuhan, supaya kami pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang berkobar-kobar bagi Engkau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Mari kita terima kuasa Tuhan. Terima anugerah Tuhan. Terima pengampunan Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Buka hati kita Tuhan. Ini kami umat-Mu yang mengangkat tangan kami bagi Engkau. Pulihkan hidup kami. Bawa kami Tuhan kepada panggilan-Mu. Kalau kami seperti merasa biasa-biasa, kalau kami seperti kembali ke kehidupan yang lama, hari ini kami mau mengatakan kami mau mengikut Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Dan kami mau melakukan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mengeraskan hati kami. Kami melembutkan hati kami. Ini kami, pakai kami Tuhan. Jadi alat-Mu. Jadi kesaksian bagi banyak orang lain Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai setiap kami Tuhan. Perbaharui hati kami. Barui hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan iman-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hati-Mu Tuhan. Sehingga kami penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami menerima kebaikan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah menolak kami Tuhan. Di dalam hidup kami Tuhan. Setiap kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.